Apa saja yang dikerjakan Aidit sebelum dia terbang kabur ke Yogyakarta? Simak ceritanya. Mengutip buku, Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi, yang ditulis Victor M. Fick. Setelah Angkatan Darat dengan Komando Pangkostrat Maijen Soeharto dan Jenderal Nasution, salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan melancarkan operasi penumpasan dengan merebut gedung RRI dan kantor telekomunikasi. Kelompok G30 SPKI mulai panik. Victor M. Fick dalam bukunya mencatat, para pentolan G30 SPKI sempat menggelar rapat darurat yang juga dihadiri oleh Aidit. Menurut Victor M. Fick, juga hadir Lukman dan Nyono yang mewakili Politbiro, Syam yang mewakili Biro Khusus, dan Untung, Suparjo dan Sujono yang mewakili Dewan Revolusi. Menurut Syam, ia melaporkan bahwa gerakan itu telah gagal akibat pembelotan unit-unit dari Batalion 454 dan 530 ke Kostrad yang membuat gerakan itu kehilangan kekuatan militernya, tulis Victor M. Fick dalam bukunya. Dalam rapat itu, Syam juga melaporkan bahwa Presiden Soekarno telah memerintahkan penghentian semua tembak-menembak, dan telah memegang kendali atas Angkatan Darat sambil menunjuk Maijen Pranoto sebagai kertaker untuk mengurusi masalah-masalah administratifnya. Meskipun detail-detail lain mengenai rapat ini tidak diketahui, ada kemungkinan besar bahwa para peserta itu mendiskusikan pemahaman Suparjo mengenai situasi itu, dan apa yang harus dilakukan, yang ia peroleh dalam beberapa pertemuan pribadinya dengan Presiden, juga dengan duduk di antara para menteri ketika mendiskusikan perkembangan-perkembangan di Kostrad serta berubahnya keseimbangan kekuatan, tulis Victor M. Fick dalam bukunya. Dalam rapat itu juga, Brigjen Suparjo mengeluarkan rekomendasi-rekomendasinya. Rekomendasi Suparjo itu antara lain: pertama, mengakui Presiden Soekarno sebagai kepala negara; kedua, menghentikan semua usaha untuk menggulingkan dia dari kekuasaan pada tahap ini; ketiga, melindungi Presiden dari Kostrad; keempat, mendesak agar Presiden Soekarno dan Pranoto memberikan perlindungan hukum dan politis pada para anggota G30 SPKI untuk menamengi mereka dari kemarahan dan pembalasan Nasution dan Soeharto; dan kelima, konsisten dalam menurunkan derajat G30S menjadi masalah intern Angkatan Darat, yang akan diselesaikan hanya oleh Presiden dan secara politis. Agaknya rapat itu memutuskan untuk meninggalkan strategi saat itu, yaitu jalan terus tanpa Presiden dan berusaha menggusur dia, dan menggantikannya dengan aliansi yang baru saja dibangun dengannya atas dasar kerjasama melawan Nasution dan Soeharto. Dengan demikian, semua aktivitas bermusuhan melawan Presiden harus segera dihentikan, sementara perjuangan melawan pasukan Nasution dan Soeharto harus diteruskan dan dikembangkan lebih lanjut, tulis Victor M. Fick dalam bukunya. Rapat juga memutuskan Aidit akan pergi ke Jawa Tengah untuk mengorganisir kebangkitan rakyat yang anti Nasution dan Soeharto. Berdasarkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan di sana oleh Biro Khusus sejak bulan Agustus. Selain itu, harus diusahakan untuk tidak membiarkan Presiden Soekarno dibawa ke Bogor. Harus ada upaya membebaskan Bung Karno dari cengkeraman Soeharto dan Nasution serta menyelundupkan Presiden ke Yogyakarta dan menjadikannya kepala pemerintahan darurat Dewan Revolusi. Dengan mengandalkan gerakan massa revolusioner yang luas, yang menentang pasukan Nasution dan Soeharto yang mengendalikan Jakarta, Aidit mengungkapkan rencana ini segera sesudah ia mendarat di Pangkalan Udara Maguwo di Jawa Tengah dini hari tanggal 2 Oktober. Sambil memberitahu para perwira yang menyambutnya bahwa tugasnya adalah mengatur evakuasi Presiden ke Yogyakarta dan mendirikan pemerintahan darurat di kota itu, tulis Victor M. Fick. Dalam bukunya, Victor M. Fick juga menyatakan, jika Presiden Soekarno tidak dapat dibebaskan dari kontrol Nasution dan Soeharto, pemerintahan darurat di Yogyakarta akan dipimpin oleh Omar Dhani, sebagai seorang pejabat Presiden sampai Soekarno tiba. Atau jika terjadi sesuatu pada Soekarno, maka Omar Dhani akan dikukuhkan menjadi Presiden. Pada titik ini, rapat itu rupanya lalu bubar. Sementara Sujono membawa Syam, Untung dan Suparjo kembali ke Cenko II. Lukman dan Nyono diselundupkan keluar dari Halim untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang muncul dari garis kebijakan baru yang baru saja diadopsi dalam rapat darurat tadi. Setelah kembali ke Cenko II, Syam meminta Sujono agar mendekati Omar Dhani untuk meminta sebuah pesawat bagi Aidit, tulis Victor M. Fick dalam bukunya.
Lalu Mayor Sujono melapor kembali menjelang pukul 23 bahwa ia telah mendapatkan sebuah pesawat. Dan saat itu juga diputuskan bahwa Aidit harus pergi ke Yogyakarta, ditemani oleh sekretarisnya, Kusno, dan Walujo. Segera setelah pesawat diisi bahan bakar dan siap, Syam mengeluarkan Aidit dari rumah Suwardi dan membawanya ke landas pacu untuk menaiki pesawat itu, yang tinggal landas pada pukul 1 pagi tanggal 2 Oktober tahun 1965 dengan tujuan Yogyakarta. Sebelum Aidit naik ke pesawat dengan tujuan Yogyakarta, dua perkembangan penting rupanya telah terjadi. Pertama, rupanya segera setelah rekan-rekannya meninggalkan rumah Suwardi untuk pergi ke Cenko 2, Aidit memanfaatkan fasilitas komunikasi khusus, atau saluran-saluran AURI, untuk berhubungan dengan Peking dan tempat-tempat lain, selama 4 jam dari pukul 21 sampai keberangkatannya menjelang pukul 1 pagi. Pada waktu itu barangkali ia memberitahu pihak Cina tentang rencana mentransfer presiden maupun pemerintah darurat ke Yogyakarta, dan memulai suatu counter-ofensif revolusioner, melawan pasukan Nasution dan Soeharto yang mendominasi Jakarta dan Jawa Barat, tutur Victor M. Fick dalam bukunya. Teori perang tipe ini, menurut Victor M. Fick, diajarkan di setiap akademi militer di negara-negara komunis sebagai salah satu doktrin militer unggulan, yang memadukan operasi-operasi tradisional dari pasukan bersenjata reguler dengan perang gerilya di belakang garis musuh, di mana sabotase, pembunuhan, penyanderaan, teror, dan propaganda menjadi ciri khasnya. Rupanya Aidit juga berhubungan, melalui saluran-saluran AURI, dengan Subandrio dan Nyoto di Sumatera, untuk meminta pihak-pihak bersahabat, maksudnya Cina dan Vietnam Utara, agar memberikan senjata dan bentuk-bentuk bantuan lain. Tidak satu pun datang sampai November tahun 1965. Sebagaimana kita ketahui dari surat Aidit tertanggal 10 November tahun 1965, di mana ia mengeluh bahwa banyak dari harapan-harapannya tidak dipenuhi bukan hanya oleh partai-partai sekawan, tetapi juga oleh Presiden dan Subandrio, tulis Victor M. Fick dalam bukunya. Setelah Aidit terbang kabur ke Yogyakarta, Syam kembali ke rumah yang dijadikan Cenko 2 sekitar pukul 1.30 pagi untuk menjemput Suparjo. Lalu keduanya berangkat ke Lubang Buaya, dan tiba di sana sekitar pukul 2.30 untuk mengimplementasikan keputusan rapat darurat tadi bahwa perjuangan melawan pasukan Nasution dan Soeharto harus dilanjutkan. Karena itu, sebuah rapat diselenggarakan sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 6.30 pagi, yang dihadiri oleh Syam, Suparjo, Latif, Sujono dan lain-lainnya. Namun dalam rapat itu, tak ada keputusan yang disepakati. Justru yang disepakati, masing-masing diminta untuk menyelamatkan diri sembari tetap saling kontak dan membangun kekuatan kembali.